Assalamualaikum semua. Saya Azifil Haq NPM 100 102 19112 dalam matkul Metode Studi Islam. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang studi kawasan Islam Indonesia. Pembahasan yang pertama adalah sejarah masuknya Islam di Indonesia. Proses masuknya Islam ke Indonesia sampai sekarang masih dalam perdebatan panjang. Tiga fokus pembicaraan mengenai kedatangan Islam di Indonesia sejauh ini berkisar pada tiga tema utama, yaitu tempat asal kedatangannya, para pembawanya, dan juga waktu kedatangannya. Jadi, bagaimana sih proses masuknya Islam ke Indonesia? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa teori yang populer tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini dipopulerkan oleh seorang orientalis Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia bernama Snoe Hurgonje. Ia menyatakan bahwa agama Islam baru masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Cambai, Gujarat, India. Memang, sebagian besar sejarawan asal Belanda memegang teori bahwa Islam di Indonesia berasal dari benua India. Salah seorang ilmuwan barat tersebut adalah Tijnepal, yang mengkaitkan asal mula Islam di Indonesia dengan daerah Gujarat dan Malabar. Menurutnya, orang-orang Arab bermadzhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India yang membawa Islam ke Indonesia. Kemudian, Snoe Hurgonje mengembangkan teori ini. Dia berpendapat bahwa ketika Islam tiba di beberapa kota pelabuhan anak benua India, banyak di antara penduduknya yang beragama Islam dan tinggal di sana sebagai pedagang perantara dalam perdagangan Timur Tengah dengan Indonesia. Lalu, mereka datang ke dunia Melayu atau Indonesia sebagai para penyebar Islam pertama. Selain Snoe Hurgonje dan Tijnepal, masih ada beberapa sejarawan Belanda yang sepakat bahwa Islam di Indonesia datang dari Gujarat, dengan alasan bahwa batu nisan makam Raja Malik Al-Saleh yang merupakan raja kerajaan Samudra Pasai Aceh bertuliskan angka tahun 686 Hijriah atau 1297 Masehi dengan menggunakan nisan yang berasal dari Gujarat, India. Selain itu, batu nisan yang terdapat di makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur juga menunjukkan hal yang sama. Kedua batu nisan tersebut memiliki persamaan bentuk dengan batu nisan yang terdapat di Cambai, Gujarat, India. Dengan beberapa alasan tersebut, mereka menyimpulkan bahwa Islam di Indonesia berasal dari India. Yang kedua adalah teori Arab. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah sebagai pusat agama Islam sejak abad ke-7. Sejarawan yang mendukung teori ini adalah Profesor Hamka. Ia menyatakan bahwa Islam sudah datang pada abad pertama Hijriah langsung dari Arab dengan bukti jalur perdagangan yang ramai dan bersifat internasional sudah dimulai melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina Asia Timur, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat. Beberapa tokoh sejarawan lain juga mendukung teori ini. Di antaranya adalah Uka Chandra Sasmita, Hashimi, Azumardi Azra, dan lain-lain. Selain informasi tersebut, Azumardi Azra menambahkan bahwa ditemukannya adaptasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia atas pengaruh bangsa Arab. Misalnya, dari segi bahasa dan tradisi, seperti pada kata dan tradisi bersila yang sering dilakukan oleh bangsa Indonesia yang merupakan tradisi yang dilakukan oleh bangsa Arab atau Persia yang egaliter. Yang ketiga adalah teori Persia. Pencetus teori Persia ini adalah Husain Jayaningrat. Teori Persia ini lebih menitik beratkan tinjauannya pada aspek kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang dianggap mempunyai persamaan dengan Persia. Di antaranya adalah adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain. Yang kedua adalah adanya kesamaan konsep ajaran Sufisme. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran atau Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Yang keempat, ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik. Dan yang terakhir adalah adanya perkampungan Leran atau Leran di Giri daerah Gresik. Leran adalah nama salah satu pendukung teori ini, yaitu Umar Amir Hussein dan P.A. Hussein Jayadiningrat.
Dan teori yang terakhir adalah teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa, berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak dagang. Teori Cina didasarkan pada sumber luar negeri maupun lokal. Bahkan, menurut sejumlah sumber lokal tersebut, ditulis bahwa Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Fatah dari Bintoro Demak, merupakan keturunan Cina. Ibunya disebutkan berasal dari Champa, Cina bagian selatan, atau sekarang termasuk Vietnam. Berdasarkan sejarah Banten dan Hikayat Hasanuddin, nama dan gelar raja-raja Demak beserta leluhurnya ditulis dengan menggunakan istilah Cina, seperti Cek Kopo, Jin Bun, Cek Ban Chun, Chun Ceh, serta Cucu. Nama-nama seperti Munggul dan Mucul ditafsirkan merupakan kata lain dari Mongol, sebuah wilayah di utara Cina yang berbatasan dengan Rusia. Bukti-bukti lainnya adalah masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas Cina di berbagai tempat, terutama di Pulau Jawa. Pelabuhan penting sepanjang abad ke-15 seperti Gresik, misalnya, menurut catatan-catatan Cina, diduduki pertama-tama oleh para pelaut dan pedagang Cina. Pembahasan yang kedua adalah strategi dakwah Islam di Indonesia. Strategi yang pertama adalah perdagangan. Perdagangan merupakan media dakwah yang paling banyak dilakukan oleh para penyebar Islam di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga ke-16 Masehi. Fakta sejarah ini dapat diketahui berdasarkan data dan informasi yang dicatat oleh Tom Pires, bahwa seorang musafir asal Portugis menceritakan tentang penyebaran Islam antara tahun 1512 sampai tahun 1515 yang meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, hingga Kepulauan Maluku. Yang kedua adalah perkawinan. Proses penyebaran Islam di Indonesia juga banyak dilakukan melalui pernikahan antara para pedagang Muslim dengan wanita Indonesia. Para pedagang Muslim yang tertarik dengan wanita-wanita Indonesia yang ingin menikah mensyaratkan agar para wanita tersebut harus memeluk Islam sebagai prasyarat dalam sebuah pernikahan. Karena dalam Islam tidak diperbolehkan pernikahan dengan orang yang berbeda agama. Sehingga, melalui pernikahan ini tidak hanya menjadikan penganut agama Islam semakin banyak, namun juga semakin mengukuhkan generasi-generasi Islam di Indonesia. Yang ketiga adalah pendidikan. Proses masuknya Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam. Di lembaga pendidikan inilah para ulama semakin menguatkan posisi agama Islam dengan pengajaran-pengajaran keislaman. Salah satu lembaga pendidikan Islam yang menjadi ciri awal penyebaran Islam adalah pesantren. Pesantren tidak mengenal perbedaan status sosial antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga semua orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Hal inilah yang menjadi kelebihan pesantren. Di antara lembaga pendidikan pesantren yang tumbuh pada masa awal Islam adalah pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel Denta, Surabaya, dan pesantren Giri yang didirikan oleh Sunan Giri yang popularitasnya melampaui batas Pulau Jawa hingga Maluku. Yang keempat adalah tasawuf. Para pelaku tasawuf atau sufi umumnya adalah pengembara. Mereka dengan sukarela mengajar penduduk lokal tentang berbagai hal. Mereka juga sangat memahami persoalan para penduduk lokal dari berbagai sisi. Hal ini menjadikan para sufi mampu melihat celah yang dapat dimasuki ajaran-ajaran Islam. Dengan tasawuf, bentuk ajaran Islam yang disampaikan kepada penduduk pribumi dapat dengan mudah masuk ke alam pikiran mereka. Di antara para sufi yang memberikan ajaran Islam adalah Hamzah Pansuri dari Aceh, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung dari Jawa. Dan yang terakhir adalah kesenian dan budaya. Para tokoh penyebar Islam mengajarkan Islam menurut bahasa dan adat istiadat masyarakat setempat. Sebagian besar nama-nama mereka telah melegenda seperti Wali Songo.
Pendekatan jalur kesenian dilakukan para penyebar Islam untuk menarik perhatian masyarakat, seperti wayang, sastra, dan berbagai kesenian lainnya. Sehingga tanpa terasa mereka pun tertarik pada ajaran-ajaran Islam. Misalnya, Sunan Kalijaga adalah tokoh seniman wayang. Ia tidak pernah meminta bayaran dalam pertunjukannya, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Meski sebagian cerita wayang masih dipetik dari Mahabharata dan Ramayana, tetapi dalam cerita disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam. Selain wayang, bentuk kesenian lain adalah sastra, seperti hikayat dan babat, seni arsitektur, seperti bentuk masjid-masjid peninggalan para ulama, dan seni ukir yang banyak terdapat di kediaman atau masjid-masjid peninggalan para wali. Nah, jadi itu dia beberapa pembahasan mengenai studi kawasan Islam Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.